Bapak Ibu sekalian, tadi mohon maaf agak lompat sedikit ini. Sebenarnya yang pertama ini Pak Ketua KUIL ini. Tapi nggak apa-apa, kita langsung aja kasih ke Bapak Madia Lagen sebagai Ketua KUIL sekaligus Ketua Panitia nih Pak ya, untuk memberikan sepatah dua patah katanya. Silakan. Om Swastiastu, Wanakam. Selamat malam buat umat Hindu yang hadir pada malam hari ini. Kita lihat begitu banyak. Dan banyak orang Pak bertanya yang selama ini mungkin menjadi pertanyaan, kapan sih kuil Sri Nagama ini berdiri dan bagaimana cara berdiri dan dari siapa kuil Nagama ini malam ini seluruh umat akan tahu. Kemarin saya sudah dalam bahasa Indonesia, saya sudah buat video supaya semua masyarakat ini tahu. Saya rasa kita semua berkeluarga di sini supaya tahu dari mana dasarnya, asalnya Nagama ini datang. Nah, ini adalah Nagama ini adalah dari leluhur kami, dari tata kami. Tata kami namanya Nagapen Tandel. Tandel itu adalah kalau kita bilang sebagai mandor ya. Karena dulu waktu zaman kolonial Belanda ini belum punya jalan ini. Ini kebun karet semua. Ketika itu kakek saya kawin dengan nenek saya. Ketika itu belum ada yang lahir, bapak saya pun belum lahir. Dan pada waktu ada pertama kelahiran dari kakek saya dan nenek saya tidak lama meninggal. Yang kedua juga meninggal. Akhirnya kakek saya pergi ke India. Di India mungkin saya tidak tahu dari mana, tapi kami ini adalah kalau dibilang Nagapen Tandel Konar, kita bilang mungkin. Jadi waktu dia di sana mungkin dari kuil dari mana, dari daerah mana kuilnya kita kurang tahu, tapi saya tahu kakek saya percisnya dari nenek-nenek saya tahu bahwa dari sana arca Nagama ini bersama putu tanah dari Nagama itu dibawa dari India. Dibawa dari India langsung, kemudian itu dibawa ke Medan dan itulah dijadikan leluhur oleh kakek dan nenek saya yang mana mereka berdoa tiap hari. Setelah mereka berdoa, mereka mendapat keturunan anak 9 orang, yaitu 4 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Jadi saya punya 2 paci, 1 bapak tua, kemudian yang lainnya maci. Itu ya, ada 5 perempuan dan 4 laki-laki, dan semua mereka ini saat ini sudah tiada. Tetapi hari ini mungkin sebagian keluarga kami besar, keluarga besar Nagapen Tandel ini hadir, sebagian yang tidak bisa hadir, mungkin mereka ada yang di luar daripada kota Medan, ada yang di Jakarta, ada yang di Singapura, ada yang di Kanada, tapi mereka sudah memberikan izin dan restu untuk melaksanakan Naga Panjemi. Nah, dulunya Naga Panjemi ini bukan seperti ini, tapi kalau banyak orang, kalau kita tahu di sini, orang-orang daerah sini tahu bagaimana. Jadi tahun berapa kalau ditanya ini, ya mungkin dari 18-19 lebih, tapi persisnya saya tidak tahu. Dan ini bukan kami bangun asal begitu aja, tapi ini menjadi leluhur daripada kakek dan nenek kami. Dan sekarang ini juga kami, kalau dalam bahasa Tamil orang bilang ini inga kula deivam. Adanaல எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு kula deivam Nagama கண்டிப்பா இருக்கும். அதனால நீங்களும் வந்திருக்கீங்க. Mungkin mereka juga banyak yang punya kula deivam, artinya leluhur mereka dari Nagama. Maka itu sejarah yang kami sampaikan hari ini. Dan hari ini adalah hari perayaan dia yang dilakukan di seluruh dunia. Naga Panjemi ini bukan hari dia yang kita buat-buat di masa, memang jatuhnya, tapi ini di seluruh dunia Naga Panjemi ini akan dilaksanakan. Nah, itu dari saya. Nah, selain saya sebagai ketua dari Sri Nagama KUIL, saya juga ada di organisasi Parisada Kota Medan sebagai bendara. Dan hari ini saya juga sedikit memberitahu kepada semua umat Hindu bagaimana Parisada Kota Medan berkolaborasi dengan Parisada Sumut Sumatera Utara ya. Hari ini bekerja sama, dan satu lagi Indonesia Tamil Siregam. Nah, perlu kami beritahu kepada ibu-ibu bahwa kita semua punya keluarga, punya anak, semuanya kita memilikinya. Tapi ingatlah
bahwa apa yang saat ini dilaksanakan oleh Indonesia Tamil Siragam yang berkolaborasi dengan Parisada Kota Medan dan Parisada Sumatera Utara ini boleh didengarkan. Mungkin ini belum bersebar luas, tapi hari ini mungkin umat-umat yang datang bisa mendengarkannya. Sekolah itu kita boleh, memang sekolah kuliah itu adalah suatu formalitas. Tetapi kalau kita lihat saat ini banyak orang yang tamat kuliah, tamat sekolah di negara kita ini masih banyak yang belum mendapat kerja. Oleh karena itu semua umat boleh mendengar ini. Kami dari Indonesia Tamil Siragam yang berkolaborasi dengan Parisada Kota Medan dan Parisada Sumut saat ini sudah membuka bimbingan belajar di luar dari sekolah, yaitu bahasa Tamil yang saat ini sudah berlangsung di 8 lokasi, dan juga ada bahasa Inggris dan ada juga matematika, semuanya akan adakan, dan seluruh fasilitas akan diberikan oleh Indonesia Tamil Siragam. Kita cukup mengirim anak itu ke sekolah, dan di kuil-kuil di setiap daerah, kuil-kuil mereka memberikan tempat dan kami memfasilitasinya. Itu dia, dan kami berharap kepada semua orang tua yang datang dari sini, dan mungkin dalam bulan 8 besok kami akan membuka 2 lokasi lagi, sekolah Tamil dan sekolah bahasa Inggris, yaitu satu di Karangsari yang sudah terdaftar 50 orang, dan satu lagi di Tebing Tinggi di luar Kota Medan, dan itu satu. Kemudian ada yang kami mau sampaikan, satu lagi yang dilakukan oleh Parisada yang namanya Peduli Duka. Ini yang perlu diketahui, peduli duka. Kadang-kadang di saat keluarga mendapat duka, keluarga sibuk dengan segala suatu hal. Oleh itu hari ini Parisada Kota Medan dan Parisada Sumut hadir, di mana setiap orang dalam keluarga mendapat duka, maka Parisada Kota Medan dan Parisada Sumatera Utara memfasilitasi mulai dari mobil jenazah, pendeta, sampai dengan hari ketiga pale. Dan kalau keluarganya memang benar-benar juga keluarga yang sederhana, mungkin sangat awam atau lemah atau kemampuannya tidak ada, kami fasilitasi dengan jenazah peti mati dan sampai karmadi, semuanya difasilitasi oleh Parisada Sumatera Utara dan bekerja sama dengan Parisada Kota Medan. Nah, ini 3 poin yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin selama ini tidak tersebar. Memang hari ini kita melihat Parisada ada pandangan yang positif dan negatif, tapi kami mencoba bekerja sama dan berkolaborasi juga dengan pemerintah. Dan hari ini juga saya berterima kasih Ibu Bimas Hindu yang sudah hadir hari ini, Ibu Eli Rosa, terima kasih Pak. Dan juga Bapak Parisada Kota Medan, Bapak Insinyur Subin, terima kasih Bapak Subin yang sudah hadir. Dan ada pendeta-pendeta dari Elpetia juga, yang beberapa penelita yang sudah hadir, dan saya ucapkan semua terima kasih. Dan hari ini mungkin apa-apa yang punya doa yang kita bawakan dari rumah, atau yang selama 1 tahun ini umat mungkin sudah berdoa kepada Nagamata ini, mudah-mudahan ada yang terkabul, atau mulai hari ini kita boleh berniat dan kita melihat. Jadi usia dia itu bukan 1-2 tahun, bayangkan 18-19 lebih sekian bahwa dia sudah berada di sini. Dan ini leluhur dari nenek kami, kakek kami yang dibawa dari India, dan ini adalah keluarga besar dari Naga Petandel, dan koil ini terbuka untuk umum. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 poin ini diingatkan, dan semoga saja supaya anak kita sukses. Orang tua, yang pertama kami inginkan anak tua dididik, berikan pendidikan di luar sekolah, yaitu bimbel yang sudah kami buka di beberapa lokasi. Demikian Ibu, mungkin Ibu Wimas juga nanti bisa membantu kami Ibu bekerja sama. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih yang saya ucapkan. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi Santi Santi. Oke, terima kasih Pak Madi. Kita berikan aplaus kembali.